Ya, Mbak Mas, kita lanjut ke ini ya, menentukan kriteria dalam evaluasi program ya. Eh, Ketika kemarin kita membahas apa bedanya evaluasi dengan penelitian biasa, itu kan salah satu diantaranya ada kriteria gitu ya, kriteria keberhasilan. Insya Allah pada siang ini kita akan menentukan kriteria keberhasilan dalam evaluasi program itu seperti apa. Kemudian sebenarnya kalau yang melandasi evaluator ketika merumuskan kriteria evaluasi program, nah itu diantaranya ini ya, ini diambil dari buku ya. Pertama, nah evaluator itu memerlukan standar atau patokan yang jelas untuk menentukan evaluasi. Eh, Patokan atau standar yang jelas itu untuk apa? Nah, di sini kaitannya dengan nomor 2, menentukan keputusan yang akan dipertimbangkan. Contohnya, kalau ini kategorinya baik, berarti lanjut. Kalau pelatihan ini kategori keberhasilannya itu kurang, berarti tidak harus dihapus, tetapi perlu perbaikan. Kalau program ini gagal, maka perlu di stop. Nah, jadi di situ untuk menentukan suatu program itu stop atau go on atau revise gitu ya, itu perlu basis atau perlu standar. Kemudian adanya patokan yang jelas ini, nah tentu saja digunakan untuk membuat panduan gitu ya bagi evaluator untuk membuat keputusan. Dengan adanya evaluator ini, dengan adanya kriteria ini, nah itu akan mengurangi subjektivitas. Kalau dari awal sudah ditentukan keberhasilannya itu misalnya 90%, ya nggak boleh ditawar lagi nanti karena Mbak Linda sudah apa ya masakin Mas Muarif. Nah, jadinya Mas Muarif, oh karena Mbak Linda 75% sajalah, nggak jadi 95%. Nah, seperti itu nggak boleh. Jadi ditentukan di awal kriteria keberhasilannya, di sini menjadikan patokan atau menjadikan standar agar evaluator itu keputusannya itu tidak subjektif tetapi objektif. Kemudian dengan apa adanya kriteria ini, nah juga menjaga kestabilan ya. Jadi misalkan nanti yang mengevaluasi Mas Muarif. Nah, ketika Mas Muarif sudah dipromosikan ke jabatan yang lain, nah, oh ternyata diganti oleh Mas Sotik. Dengan adanya pergantian itu, meskipun evaluatornya berbeda-beda karena standarnya ditetapkan, tetap menggunakan standar yang sama. Nah, jadi itu kaitannya yang nomor 4, menjaga kestabilan hasil. Kemudian untuk menentukan kriteria itu ada pijakan-pijakannya ya. Nah, ini kalau pijakannya itu berdasarkan atas kebijakan. Nah, jadi ini evaluasi program itu kan misalnya didasarkan atas kebijakan pemerintah. Nah, kalau dari kebijakan pemerintah keberhasilannya seperti apa, itu kan ditentukan ya. Sudah ditentukan sama pemerintah sendiri ketika membuat juklak juknis semacam itu. Contohnya misal kurikulum 2013. Nah, seorang siswa itu berhasil atau pembelajaran itu berhasil jika apa? Jika apa itu ditentukan memenuhi standar ya, standar pendidikan yang ada standar isi, standar proses dan lain-lain. Nah, itu kan yang menentukan pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, nah, ditentukan atau kriteria itu ditentukan dengan teori yang mendukung. Oh, berdasarkan teori yang mendukung, ya kalau pelatihan itu berhasil jika apa? Contohnya ya nanti ada contoh khusus yang terkait dengan teori yang mendukung seperti apa. Kemudian juga evaluasi yang terdahulu yang sudah dilakukan. Oh, berdasarkan evaluasinya si A, pelatihan itu berhasil kalau A, B, C, D. Bisa juga berdasarkan ahli. Nanti ahli 4 sama nomor 4 sama nomor 5 itu juga ini mirip ya nanti. Biasanya ahli itu dikumpulkan, kemudian dalam suatu kelompok, kemudian melalui suatu kelompok diskusi terfokus atau grup
focus group discussion. Nah, itu dibuat kesepakatan. Pelatihan yang berhasil itu seperti ini, program yang berhasil itu seperti ini. Itu nomor 4 dan 5. Biasanya 4 dan 5 dijadikan satu. Nah, kemudian ada juga yang menentukan itu dengan analisis rasional. Jadi, berdasarkan indikator ini berhasil itu seperti ini, A, B, C, D. Nah, kriteria keberhasilan itu ditentukan dengan analisis rasional. Insya Allah nanti yang nomor 6 ini yang paling sering digunakan oleh evaluator ya. Ini mohon maaf, saya itu kalau tadi teman-teman di kafe, nah saya di hotel Mbak. Jadinya makanya ini sedang istirahat ya, kalau di Jogja jam 12. Jadi jam 12 lewat, jadinya sedang ruangnya dibersihkan. Nah, jadi mohon maaf nanti ada bunyi gelas-gelas piring ya. Terdengar kan suara saya ya Mas? Terdengar Bu. Oke, alhamdulillah. Insya Allah nanti yang nomor 6 kita bahas khusus di hotel Mas, di Hotel Barat Malioboro ya. Nanti kalau piknik ke Jogja, nah pasti ini ya, kalau Prof. Zurkoni itu kalau ke Jogja pasti mampir Malioboro, karena kalau tidak ke Malioboro tidak sah ke Jogjanya, kata Prof. Zurkoni ya. Nanti bisa ditanyakan ke beliau ya. Ini kita ke contoh yang pertama ya. Kriteria yang ditentukan berdasarkan dasar atau kebijakan. Jadi pertama itu dicari kebijakannya yang menjadi dasar program. Contohnya kalau kebijakan perbaikan kurikulum, nah nanti kan ada permen-permen gitu ya, terkait dengan kurikulum 2013. Nah, kemudian kalau terkait dengan standar biaya, nanti mengacunya itu ke kebijakan SBK, standar biaya keuangan yang dikeluarkan Kemenkeu. Kemudian kalau standar pelatihan nanti ini ya dikelola oleh teman-teman yang di PLS, pendidikan luar sekolah, yang diklat-diklat gitu. Nah, kemudian dari kebijakan ini, nah biasanya itu sudah ada keberhasilannya seperti apa, itu sudah dicantumkan. Kemudian dari kriteria ini kita bisa menentukan suatu program itu apakah berhasil. Kemudian dari kriteria ini, jika berhasil, jika gagal, itu kriterianya seperti ini digunakan sebagai kriteria. Ini contohnya ya. Evaluasi implementasi kurikulum 2013. Nanti sebentar lagi mau diganti dengan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum kampus Merdeka. Contohnya, nah kita untuk kebijakannya, untuk terkait dengan kriteria keberhasilan pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum, kita menggunakan standar penilaian kurikulum 2013. Permennya itu tiap tahun ganti-ganti ya, jadi saya nggak hafal nomornya berapa. Tadinya nomor 14, nomor 12, nomor 21, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Tetapi intinya dari beberapa permen-permen ini yang dari tahun ke tahun berubah terkait dengan standar penilaian, kita setuju kan capaian pembelajaran itu menurut kurikulum minimal 75. Nah, dari sini kita buat kriteria pembelajaran dikatakan berhasil jika rata kelas minimal 75 dan minimal 75% siswa mencapai KKM. Kalau yang belum mencapai KKM nanti diberi pembelajaran remedi. Nah, bukan assessment remedi ya, tetapi pembelajaran remedi. Nah, ini contoh ya. Kalau misalnya suatu kelas tidak mencapai KKM 75, nah apa yang akan dilakukan? Nah, di situ. Nah, itu kaitannya dengan perlunya perbaikan proses pembelajaran. Kemudian ini yang kedua, kriteria ditentukan berdasarkan teori yang mendukung. Nah, contohnya ini nanti standar ideal ya. Jadi baik atau tidak baik itu berdasarkan standar ideal menurut teori. Contohnya ya, berdasarkan teori pembelajaran bahasa manapun ya,
Pembelajaran bahasa itu dikatakan berhasil jika menguasai 4 kompetensi bahasa. Nah, semua ini ya, semua setuju ya. Mendengar oke, membaca oke, bisa mendengar, bisa membaca, tetapi tidak bisa berbicara, ya sama juga bohong. Nah, bisa mendengar, bisa membaca, tetapi tidak bisa menulis, nah tidak bisa juga. Jadi mendengar membaca itu keterampilan reseptif atau keterampilan pasif, sementara berbicara dan menulis karena membuat produksi kata, produksi tulisan, nah itu disebut sebagai kemampuan aktif, kemampuan berbahasa aktif. Jadi yang mendengar dan membaca kemampuan berbahasa pasif, sementara kemampuan berbicara dan menulis itu kemampuan aktif. Kemudian dari sini kita katakan pembelajaran akan berhasil jika bahan mendengar, membaca, berbicara, menulis itu 75% diserap. Atau juga nanti kalau misalnya kaitannya dengan mas-mas dan mbak-mbak mau menerima menerima calon siswa yang akan diberi beasiswa misalnya untuk sekolah di Mesir, di Al-Azhar Mesir, itu nanti kalau 75 nggak cukup. Jadi pembelajaran bahasa Arab berhasil jika semua konten bacaan yang didengar, dibaca, dibicarakan dan ditulis semua siswa bisa menguasai. Nah, semacam itu. Kalau tidak berhasil menguasai 100%, apa yang mesti dilakukan? Revisikah? Programnya dihentikan atau apa? Nah, itu kaitannya dengan keputusan setelah adanya kriteria itu. Kemudian kalau yang ini tadi, nah berdasarkan ahli dikumpulkan, kemudian menyepakati kriteria, digunakan untuk mengetahui keberhasilan. Berdasarkan ahli itu seperti ini contohnya ya, contohnya pelatihan kewirausahaan berbasis TI. Nah, ini contoh ya teman-teman. Nah, jadi semasa pandemi itu kan banyak perusahaan yang bangkrut, toko-toko bangkrut, supermarket juga bangkrut. Akhirnya semua beralih ke jual beli online karena menghindari pertemuan dengan orang-orang. Ketika menghindari pertemuan dengan orang-orang itu, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan jual beli kan berarti semua berbasis TI ya. Jual beli ya online, apa-apa online gitu. Ketika apa-apa online berarti kan perlu kemampuan ya, kemampuan kewirausahaan berbasis IT. Gimana bikin programnya, gimana cara jualannya, gimana menawarkan barangnya, cara menawarkan barangnya gimana, terus mekanisme pembayarannya gimana, kalau menipu gimana dampaknya atau etika bisnisnya seperti apa. Nah, dari sini ahli-ahli ya, ahli pendidikan, ahli ekonomi, ahli IT, tokoh masyarakat, ahli dagang, guru pengampu, semua dikumpulkan. Kemudian diminta menyepakati pelatihan kewirausahaan itu berhasil jika ahli pendidikan, ahli ini. Nah, akhirnya disimpulkan jika pelatihannya 6 bulan itu menghasilkan uang 50% biaya hidup. Kalau pelatihannya 1 tahun, diharapkan setelah selesai 1 tahun itu memperoleh biaya minimal UMR, upah minimum regional atau upah minimum premium. Kalau di Jogja besarnya UMR ini sekitar 1.700.000. Kalau di Samarinda berapa UMR-nya? 23. 2.300.000. Ya, mahal ya. Iya, Prof. Ya, kan di sana mahal ya Mas ya. Dulu saya Iya. pernah ke warung beli nasi, ikan sama oseng daun pakis sama es jeruk 40.000 Mas. Itu kalau di Jogja separuhnya. Nah, itu contohnya. Saya di Jogja pernah sehari semalam 30.000, Bu. Oh, sehari semalam 3 kali 30.000. Iya. Di tempat nenek jangan-jangan itu makannya. Bukan, Bu, di Malioboro, Bu. Oh, di Malioboro. Pernah, Ya. Bu. Agak utara Iya. ya. Emang ya bener. Oke. Kalau di agak utara itu memang agak murah. Ya. Jadi gini, kenapa misalnya ini juga pakai analisis, kenapa kok 6 bulan
6 bulan menghasilkan 50% biaya hidup ya. Pelatihan kewirausahaan berbasis TI itu muaranya adalah siswa bisa mandiri ya, peserta pelatihan bisa mandiri. Kalau pelatihannya 1 tahun diharapkan dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi makanya alasannya itu kenapa 6 bulan menghasilkan 50% biaya hidup, 1 tahun menghasilkan upah minimum premium misalnya. Jadi setelah itu, nah gini, oh pelatihan berarti dikatakan berhasil itu jika ini menghasilkan uang sebesar sekian dari hasil jualan online-nya gitu. Itu contohnya. Belum banyak yang mengadakan pelatihan online seperti ini. Biasanya penjual online itu ini ya otodidak ya, belajar sendiri. Nah, tetapi sebenarnya ini bisa diorganisir kaitannya dengan meningkatkan kemampuan siswa ke depan, kemampuan siswa-siswa kita atau pemuda-pemuda kita ke depan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian ini yang sering dipakai, analisis rasional. Nah, kalau analisis rasional itu bisa dilakukan kuantitatif dan kualitatif ya. Itu ada kuantitatif tanpa pertimbangan. Kategori diisikan itu sifat-sifat berkaitan dengan program. Nah, misalnya berhasil, cukup berhasil, kurang berhasil, seperti apa ya. Sebentar, ada Pak Warek Rawuh ya. Assalamualaikum Pak Surkoni, Prof. Surkoni. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini monggo memberikan pencerahan dulu kepada kami Pak. Kan jarang-jarang Bapak ini ya, kerso memberikan pencerahan. Sudah cerah semua. Ya cerah semua, soalnya di luar itu tidak mendung. Ya. Oke, mohon izin kita lanjutkan, J. Moga-moga dilanjut. Balik lagi ke analisis rasional, ini yang paling sering kita gunakan tadi. Nah, kemudian kalau yang kuantitatif dengan pertimbangannya, misalnya skor yang dicapai dikategorikan itu menurut peraturan akademik atau menurut teori tadi ya. Contoh, pembelajaran berhasil jika mencapai 75%. Pelatihan kewirausahaan itu berhasil jika siswanya yang dilatih itu diamati 1 tahun bisa menghasilkan per bulan itu UMR atau UMP agar bisa menghidupi dirinya sendiri, katanya dengan kemandirian. Nah, nanti bisa dibuat interval-interval. Oh, kalau misalnya upah minimum yang diperoleh atau upah yang diperoleh atau penghasilan yang diperoleh dari jualan hasil pelatihan, kalau lebih dari UMR itu kategori baik, separuh lebih itu kategori cukup, kurang dari separuh itu kategori kurang. Kalau kategorinya cukup bisa diperbaiki, kategorinya kurang misalnya dihentikan, kalau kategorinya lebih itu bisa dilanjutkan, misalnya semacam itu. Jadi kuantitatif bisa dengan pertimbangan, bisa tanpa pertimbangan, tetapi yang disarankan ketika kita menentukan kriteria keberhasilan itu kuantitatif dengan menggunakan pertimbangan. Ini ketika kita juga menggunakan menentukan kriteria keberhasilan, kita juga bisa pakai cara kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau yang sering digunakan yang ini, yang kuantitatif, nah ini misalnya kategori sesuatu nilai ya, nilai UN misalnya. Ini kalau kategori UN kurang dari 40 kurang, 40 60 cukup. Nah, 60 sampai 80 baik atau baik sekali. Tetapi ini juga bisa diubah. Nilai 60 kok baik sih? Kita juga perlu tanyakan. Kalau misalnya kita katakan baik misalnya 80 sampai 90.
Kalau baik sekali ya harus 100 bulat, itu boleh. Kategori baik dan persentase yang dicapai itu baik seperti apa, tadi pakai cara tadi, pakai ahli atau pakai riset terdahulu atau pakai dasar fokus group discussion beberapa pakar, boleh seperti itu. Nah, kemudian untuk cara yang kualitatif ya, ini kita habiskan dulu. Misalnya untuk kriteria, nah, melihat ketercapaian indikator, bisa sangat berhasil juga boleh, cukup berhasil, kurang berhasil, dan seterusnya. Kemudian untuk ini persentasenya bisa. Untuk yang kualitatif ya, kualitatif misalnya bisa kalau analisis dampak itu pakai ini pendapat masyarakat. Contohnya, nah di tulisannya Prof. Zurkoni yang dipublish di JSSER, masalah sebentar, di JSSER itu masalah evaluasi pembelajaran karakter di SMA dan SMK ya. Nah, ternyata menggunakan berbagai cara dan bisa dikatakan sudah cukup berhasil. Tetapi ketika Prof. Zurkoni meneliti lebih dalam terkait dengan implementasi pendidikan karakter di Madrasah Aliyah di Jogja, kemudian di Lombok, dan satu lagi di Samarinda. Nah, ternyata dikatakan pembelajaran karakter belum cukup berhasil. Nah, jadi masih kalau dikatakan berhasil yang belum. Keberhasilannya dengan apa? Nah, dengan kualitatif, dengan melihat dampak. Nah, kalau analisis dampak seperti ini yang merasakan program itu siapa? Nah, contoh, nah kaitannya dengan pendidikan di Madrasah Aliyah itu kan yang menjadi subjek yang melaksanakan pendidikan itu kan siswa ya, siswa yang dididik, siswa yang dilatih. Nah, kemudian ketika nanti mempunyai karakter atau berkarakter yang baik, misalnya sopan, bertanggung jawab, yang merasakan siapa? Guru, kepala sekolah, orang tua murid, masyarakat. Nah, kita bisa mewawancarai guru, kepala sekolah, orang tua murid, dan masyarakat. Apakah ada dampak pendidikan karakter di sekolah, kemudian dirasakan di rumah. Misal, di rumah lebih sopan, di rumah lebih rapi, lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas, lebih mandiri. Seperti itu. Nah, ternyata dari pendidikan karakter yang dilakukan Prof. Zurkoni dan teman-teman di 3 provinsi tadi, pendidikan karakter belum dikatakan berhasil. Seperti itu. Jadi itu kalau pakai data kualitatif. Jadi enak banget kok meriset dengan evaluasi ini, apalagi pakai riset kualitatif ya. Tetapi memang tantangannya adalah kita harus benar-benar tajam ketika mengumpulkan data, tajam menentukan kriterianya, sehingga kita bisa ngejudge berhasil atau tidak program yang sedang dievaluasi ya. Kemudian ini lanjutnya, cara lain menentukan kriteria keberhasilan itu dengan membandingkan dengan kriteria ideal gitu. Ya, makasih ya. Kriteria ideal, nah itu nanti pakai ini. Nah, nanti di modul yang kemarin dibagi ada ya di bagian akhir. Ya, Bu. Jadi kita hitung dulu X. Nah, ini ada keterangannya. Ada X itu skor hasil amatan, kemudian ada MI, itu rata ideal atau min ideal, kemudian ada standar deviasi ideal. Nah, ini sepertinya digunakan Prof. Zurkoni ketika menyelesaikan disertasi kayaknya pakai ini. Contohnya nanti kita pakai instrumen kami yang pernah kami gunakan ya terkait kemandirian belajar. Jadi dari instrumen yang ada itu rata-rata idealnya berapa. Kemudian nanti ada standar deviasi ideal, itu skor tertinggi dikurangi skor terendah itu dibagi 6. Kemudian min idealnya itu skor tertinggi ditambah skor terendah dibagi 2.
kemudian nanti kita bisa menentukan kriteria. Ini insya Allah kita mau latihan pakai hari ini kita mau latihan ya yang dengan ini. Insya Allah nanti kalau mas-mas menggunakan angket, nah itu biasanya sering dipakai. Tetapi bisa juga menggunakan ini ya, menggunakan kriteria ya, atau bisa nanti pakai misalnya terkait dengan pengumpulan datanya itu checklist. Akreditasi sekolah kaitannya dengan kebersihan toilet, keberhasilan manajemen sekolah itu diantaranya adalah kebersihan toilet gitu ya. Apakah sangat bersih, cukup, atau bersih dan sangat bersih jadi satu, cukup, kurang. Nah, misalnya di 3. Nah, dari 3 itu nanti bisa diklasifikasi semuanya gitu. Jadi per item direkap dulu, kemudian nanti semua item dihitung min idealnya, atau juga bisa per komponen. Jadi misalnya untuk standar ya, kalau misalnya keberhasilan pelaksanaan pendidikan, nah ditinjau dari standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar biaya, dan seterusnya. Dari situ per komponen juga bisa dilihat. Jadi satu standar itu instrumennya berapa, kemudian nanti dibuat kriteria-kriteria begitu. Kemudian ini contohnya ya, contohnya terkait kemandirian belajar ya. Ini saya buka ini. Ini kita coba bahas dulu. Nah, ini cerita dulu. Kenapa kok bahas kemandirian belajar? Nah, ini ketika semester kemarin saya diamanai beberapa, nggak cuma semester kemarin ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Saya diamanai Pak Dekan FIP UNY untuk mengampu psikometri ya. Dan ini merupakan lain baru bagi saya, tetapi saya senang karena tambah ilmu ya. Ya, selamat datang Mbak Debbie. Ketika kita bicara tentang kemandirian belajar, dan itu mutlak perlu ketika kita sekolah gitu ya. Sebenarnya ada 3 komponen ketika seseorang dikatakan mandiri dalam belajar. Ini indikatornya ada 3 ini. Ada fase pemikiran, ada fase kontrol kinerja, ada fase refleksi diri. Kemudian untuk fase pemikiran, nah ini nanti ada analisis tugas, keyakinan diri, pengendalian diri, pengamatan yang cukup, kemudian pertimbangan diri, dan refleksi diri. Nanti tokohnya, nah ini kita ambil dari Zimmerman ya, nanti bisa dipelajari. Ini bukunya bisa download, downloadnya ke Google dulu ya Mas ya, ke Google, kemudian diketikkan analisis kuantitatif instrumen penelitian, diketikkan belakangnya Heri Retnawati. Nanti ada buku gratis di situ, bisa diunduh. Nah, salah satu isinya ini ya, lumayan nanti kalau mas-mas dan mbak-mbak menulis untuk tesis atau untuk disertasi bisa dirujuk, lumayan bukunya ya. Selain gratis juga kata teman-teman enak dibaca ya, berdasarkan testimoni yang menggunakannya. Jadi gini ceritanya. Nah, ketika kita mau belajar atau ketika kita kan sedang kuliah nih, kuliah S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Ketika kita mau kuliah, nah kita kan sebenarnya memikirkan dulu ya. Ketika saya mau mengambil mata kuliah metodologi penelitian, saya mau mengambil mata kuliah evaluasi program dan evaluasi pendidikan. Nah, nanti komponennya itu ada 3 fase. Analisis tugas dan keyakinan diri itu untuk fase pemikiran, pengendalian diri dan pengamatan yang cukup itu untuk kontrol kinerja, sama refleksi diri itu isinya pertimbangan diri dan reaksi diri. Terima kasih kedatangannya Mbak Sufi, selamat datang. Atau kalau misalnya dibuat ini begini ya, terus saya share itu.
Nah, intinya lah, fase pemikiran itu kaitannya dengan merencanakan ya, rencana. Nah, kemudian fase yang kedua itu kontrol ya, monitor. Terus yang ketiga itu refleksi diri, refleksi. Ketika kita mau kuliah, kita rencanakan dulu apa toh yang mau kita lakukan ketika kuliah. Selama kuliah apa yang kita lakukan, kemudian setelah itu refleksi. Jadi ini suatu siklus gitu. Contohnya nanti ya, kita tuangkan menjadi butir-butir. Ya ini dari Zimmerman ya, Zimmerman. Nanti bukunya diunduh di sana komplit ceritanya. Insya Allah. Ini kisi-kisi butirnya, kita coba ke instrumennya. Nanti kita ganti ya. Jadi ini butir nomor 1 itu masih fase perencanaan. Saya merumuskan tujuan kuliah atau belajar saya. Nah, ketika mau kuliah, mas-mas, mbak-mbak merumuskan tujuan kuliah atau enggak? Tidak. Atau gini, atau kan kadang-kadang gini, ada orang yang ketika mau melakukan sesuatu itu direncanakan dulu, tetapi ada orang yang pokoknya saya masuk magister pendidikan agama Islam di IAIN Samarinda gitu. Masalah nanti kuliahnya seperti apa, pokoknya saya manut aja, saya ngalir. Tipe 1, tipe 2, oh nanti saya pelajari dulu silabusnya. Jadi ketika semester ini saya ambil evaluasi program. Ketika evaluasi program saya harus bisa A, B, C, D. Nah itu kan yang tipe kedua. Tipe orang yang selalu merencanakan dengan baik apa yang dilakukan. Jadi ada yang tipe mengalir, ada yang tipe merencanakan. Mas-mas, mbak-mbak masuk tipe yang mana? Coba Mas Muarif, tipe yang mana? Yang mengalir atau tipe yang merencanakan? Bingung antara merencanakan sama mengalir juga kadang-kadang. Ya, kadang-kadang pasrah, kadang-kadang berusaha gitu ya Mas ya. Usaha direncanakan, tapi kalau untuk kita di IAIN Bu, karena memang sudah diatur gitu, apa namanya mata kuliahnya, yang ini tidak bisa milih gitu. Ya. Karena memang sudah ditentukan dari sana. Oke. Nah, tapi meskipun mata kuliahnya ditentukan dari sana, tetapi ketika kita masuk ke satu mata kuliah, terus mengalir apa merencanakan? Maksudnya Bu? Ya contohnya gini ya. Oh, maaf ya Mas. Yes. Oh, ya. Misalnya nanti ketika kuliah, terima kasih. Maturun sangat ya. Ketika mau ambil mata kuliah, itu kan, oh saya nanti mata kuliah evaluasi program, saya harus dapat A. Di awal kuliah tuh sudah bilang gitu. Saya meskipun baru ambil mata kuliahnya, baru ngisi KRS atau nyontreng KRS di web, saya sudah mendownload silabus dari universitas lain. Saya sudah mengumpulkan ini. Nah, dari situ saya tahu bahwa ketika nanti mata kuliah evaluasi program, muara akhirnya adalah menyusun proposal, maka saya harus menyusun proposal dengan baik sampai menghasilkan mini riset dan ditulis di jurnal internasional misal. Sudah seperti itu pas awal kuliah kemarin?
di awal kuliah Bu, kalau saya pribadi Bu, ketika mengetahui mata kuliahnya apa, saya juga punya keinginan gimana caranya bisa dapat nilai A, kemudian ditunjang dengan menguasai mempelajari berbagai macam literatur terkait mata kuliah tersebut. Oke, ya. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya. Berarti sudah tipe yang kedua ya Mas ya, yang merencanakan ya. Sekarang ke Mbak Debbie. Ya, Mbak Debbie gimana? Masuk yang tipe 1 mengalir apa yang tipe 2 merencanakan? Halo Mbak Debbie. Ibu, Ya, gimana? Debbie Tipe lagi- yang mana Mbak Debbie? Jadi lagi tidur. enggak. Yang satunya tadi apa ngikut mengalir Oh, aja. ikut mengalir aja. Ya, nanti ini Ya ya. kadang-kadang dari perencanaan juga kok Bu. Oke Kayak ya. perencanaan. Jadi tengah-tengah ya. Iya. Nanti bisa belajar dari Prof. Zurkoni ya Mbak ya, Mas ya. Kalau Prof. Zurkoni itu kalau mau kuliah itu sudah dibaca semua silabusnya, terus kemudian ditulis kecil-kecil gitu, nanti mau gini, mau gitu, mau gini, mau gitu, itu sudah ada listnya. Nanti mungkin khusus kuliah dengan Prof. Zurkoni kaitannya kemandirian belajar ini, siapa tahu nanti bisa memotivasi Mas dan Mbak semua biar meniru seperti beliau ya. Gitu. Nah, jadi kaitannya dengan nomor 2, saya merencanakan strategi untuk menentukan tujuan. Oh, untuk dapat mencapai mata kuliah A, makanya saya harus ini. Untuk saya bisa bikin proposal, saya harus ini. Untuk bisa membuat mini riset sampai hasilnya ditulis di jurnal Sinta 1, Sinta 2 atau di jurnal internasional, maka saya harus mencapai ini. Nah, jadi yang langkah kedua itu masih di fase perencanaan. Terus yang nomor 3, saya mempercayai kemampuan diri saya selama kuliah atau belajar. Oh, percaya diri banget gitu ya. Kita kasih 4, nanti bentuk instrumennya ini kan skala Likert. Saya mengetahui cara mencapai tujuan saya dengan jelas. Oh, untuk bisa menuliskan mini riset sebagai artikel, saya harus ABCD dan seterusnya. Nah, itu rencana. Kemudian ini sudah fase ke kontrol diri atau fase tindakan. Saya membuat jadwal diri sendiri terkait dengan mencapai tujuan kuliah. Nah, Mbak Husnul punya jadwal khusus, bukan jadwal dari IAIN loh. Punya nggak Mbak Husnul? Oh ya, kalau nggak ini, kalau iya kasih jempol Mbak, coba Mbak. Punya jadwal khusus? Oh ya, asik ya, alhamdulillah. Kemudian saya meniru strategi orang lain yang berhasil. Oh, kalau Prof. Zurkoni itu kuliahnya begini loh, caranya, strateginya. Tidak pernah yang kemarin saya share YouTube beliau ya, film pendek beliau. Nah, beliau tidak pernah letih, beliau selalu bersemangat menghadapi apapun, tidak pernah menyerah atau pantang menyerah. Itu misalnya nomor 6, meniru strategi orang yang berhasil dalam kuliah. Kemudian saya mengupayakan diri untuk fokus belajar. Saya mengusahakan strategi yang kira-kira paling tepat. Saya membuat peta apa yang telah saya lakukan. Jadi yang sudah saya lakukan itu ABCD, yang belum EFGH. Nah, itu ditandai. Saya membuat catatan apa yang saya lakukan yang berhasil maupun yang belum ya. Mungkin kadang-kadang kita membuat catatan, tetapi catatannya di pikiran ya, tidak ditandain. Ini ada satu kasus siswa ya, kebetulan dulu kami membantu komite sekolah di sebuah sekolah internasional. Kemudian kita menandai ini ya, seorang anak gitu. Nah, ternyata mereka itu dilatih sejak SD sama SMP sekolah itu membuat peta atau mind mapping ya. Kalau mind mapping itu kan di materi pelajaran, tetapi ini membuat map terkait dengan apa yang dilakukan dan yang sudah
Nah, ternyata itu ini Mbak Mas ya, ini Syaraja. Dia itu membuat apa yang mau dilakukan dalam hidupnya itu sejak SD kelas 6. Sampai misalnya umur 30 tahun itu dia punya cita-cita mau gabung menjadi itu apa aktivis PBB untuk kemanusiaan di bidang kesehatan. Sampai gitu tuh sudah ditulis. Umur 14 tahun saya sudah harus ikut tukar pelajar ke Eropa. Tahun sekian, jadi sudah ini tahun sekian saya harus nabung untuk haji dan seterusnya. Nah, itu anak SMP, Mbak. Saya dulu mencermati seperti itu anak SMP, dan ternyata sekarang juga masih lihat jejaknya, dia kasih tanda yang sudah dilakukan, dicentang atau dikasih pin paku warna-warni itu yang belum dibiarkan saja. Nah, dari situ ternyata kerjanya itu terpola, pekerjaannya itu terpola. Nah, dan sekarang sudah anaknya juga sudah sebagian memperoleh yang dia cita-citakan. Jadi karena dia tuliskan keinginannya, nanti umur sekian sudah hafal 6 juz minimal, umur sekian bisa apa. Nah, itu kan jadi terprogram. Itu contohnya ya. Ini yang nomor berapa tadi? Membuat catatan nomor 10. Kemudian nomor 11, mengevaluasi. Oh, kemarin saya gagal di sini. Kemarin saya berhasil begini. Penyebab gagal, penyebab berhasil apa? Dievaluasi nomor 12. Kemudian nomor 13. Nah, setelah mencapai sesuai atau target, saya memberi hadiah untuk sendiri. Contohnya sekarang ya, Mbak Devi nggak ikut ke kafe Mbak ini Mbak. Ini Mas Suryati di kafe juga nggak gabung? Nggak. Oh, yang di kafe cuma Mbak Linda berarti. Halo Mbak Linda, masih di kafe ya? Atau sudah pulang? Nah, jadi nanti kalau berhasil, saya mau belajar di kafe sama teman-teman. Saya mau membeli coklat untuk diri sendiri kalau berhasil. Jadi itu memberi hadiah untuk diri sendiri. Kalau saya gagal, saya harus istighfar 100 kali, misal ya, nomor 14. Jika saya gagal, saya akan mencoba lagi dengan strategi lain. Jika suatu strategi saya gunakan berhasil, saya akan menggunakannya lagi dengan suatu modifikasi, misal. Ini contoh instrumen terkait dengan kemandirian belajar. Nah, instrumen ini apa gunanya? Nah, ini akan kita gunakan untuk membuat tadi standar ideal tadi ya, Mas, Mbak. Ini kan ada 15 butir. 16. Ada 16 butir. Kalau misalnya ini kan kita pakai skala Likert, ya, skala Likert. Tidak pernah itu misalnya kita kasih 1, yang jarang kita kasih 2, kemudian selalu kita sering kita kasih 3, selalu kita kasih 4. Kemudian dari sini, nah ini kan ada 16 butir. Berarti kalau skor maksimum berapa yang diperoleh siswa? Jadi contohnya nih, ada pelatihan istilahnya pelatihan peningkatan kualitas diri dari sisi itu ya, dari sisi non akademik. Nah, misalnya terkait dengan resiliensi itu tahan menderita. Nah, kemudian ada juga kemandirian belajar atau self regulated learning, seperti ini biasanya digunakan oleh organisasi besar atau sekolah-sekolah besar ketika awal perkuliahan ya. Misalnya mas-mas mau mengevaluasi itu. Kemudian untuk menentukan kriterianya, itu kan kriteria keberhasilannya itu kan dengan angket. Nah, sekarang kita mau latihan dengan standar baku tadi ya, min ideal sama standar baku ideal. Kalau misalnya Mbak Linda jawab 1, nah karena Mbak Linda orangnya mengalir ya tadi ya, Mbak Debbie. Sementara Mas Muarif, saya merumuskan tujuan kuliah atau belajar saya dengan baik. Atau Prof. Zurkoni kan ngisinya 4. Berarti di sini butir 1 itu kan skor minimal 1, skor maksimum 4. Berlaku hal yang sama untuk butir nomor 2 sampai nomor 16. Pertanyaannya,
skor minimum berapa, skor maksimum berapa dengan 16 butir? Ayo dijawab, nanti patah hati saya kalau nggak dijawab loh. Skor minimumnya 16, Bu. Ya? Butir. Skor minimumnya 16. Oke, Mbak siapa nih? Minimum 16, minimum 16, maksimum 64. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Jadi minimum 16, 16, maksimumnya 64. 64 gitu ya. Nah, sekarang ini kita pakai slide yang tadi. Nah, biar nanti Mas-mas Mbak bisa lihat juga dari buku untuk dirujuk ya. Ini rata ideal, nah, atau di sini ada SDI, standar deviasi ideal. Kemudian MI itu mean ideal itu setengah skor tertinggi atau setengah skor maksimum ditambah minimum. Kemudian SDI-nya 1/6 skor tertinggi dikurangi skor terendah. Ini dulu sekarang mean ideal. Itu kan sama dengan setengah skor tertinggi dan tambah terendah gitu ya. Mean ditambah max gitu ya. Berarti sama dengan 16 ditambah 64 dibagi 2 kan? Sama dengan berapa? 40. Berapa? 40. 16 ditambah 64 itu kan 70, 80. 80 dibagi 2 ya, 40 ya. Benar nggak? Iya, Benar, oke. Nah, sekarang standar deviasi ideal, SDI. SDI sama dengan 1/6 gitu kan? Max dikurangi min ya. Sambil buka poinnya. Nih. 1/6 max dikurangi min. Max-nya berapa? 64 dikurangi 16 sama dengan berapa? 14 dikurangi 6? Ini 16 dikurang 8, benar ya? 40. Terus 48. 48. 48 dibagi 6? 42. 8. Berapa? 8 ya? 8. 8. 8 kali 3, 24 kali 2. Oke, nah berarti kita bisa bikin kriteria yang ini. Jadi SDI-nya 8, ya, MI-nya 60. Nah, kita pakai kriteria ini, kita sandingkan coba. Ini. Atau pakai ini sebentar ya. Snipping tool. Print screen. Kok nggak masuk? Sebentar ya, sabar ya. Ctrl C. Kita paste di papan tulis. Maskernya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, nah sekarang kalau sangat baik. MI-nya tadi berapa? MI-nya kan tadi 8 ya.
40. Berarti kalau di sini, kalau X nanti hasil pengamatan itu lebih besar atau sama dengan 40 ditambah 1,5, SDI-nya tadi berapa? 8 ya. 8. Yang ini. 8 ya. Ini ya. MI-nya 40, SDI-nya 8. Nah, berarti ini kalau X sangat baik itu X lebih besar atau sama dengan berapa? 1,5 kali 8. 8 kali 1,5 berapa? Ini kali ya ini. 8 kali 1,5 berapa? 12. 12, 8 Bu. tambah 4 ya 12. Berarti 40 tambah 12 berapa? 52. 52. Jadi nanti kalau misalnya hasil pelatihan, jadi misalnya tadi Prof. Zurkoni mengadakan pelatihan non-akademik ya untuk mahasiswa baru. Pelatihan non-akademik terkait dengan apa? Menumbuhkan sikap kemandirian belajar atau SRL, menumbuhkan sikap resiliensi, tahan menderita. Nah, itu kan misalnya semacam itu, menumbuhkan sikap bagaimana belajar sistematik atau metakognisi dan seterusnya. Nah, kita fokus ke komponen kemandirian belajar. Nah, kalau nanti rata-ratanya itu lebih dari 52, makanya kategorinya sangat baik gitu kan. Nah, ini kita bikin kriteria dulu. Sekarang nah, dicoba. Ini kan MI ini dikurangi ya, ini salah ini. Ini dikurangi. MI dikurangi setengah SD kurang dari X kurang dari MI ditambah setengah SD. Oh sorry, plus bener, plus rentang. Saya kira error bener. MI ditambah setengah SDI kurang dari X kurang dari MI ditambah 1,5. Nah 1,5 di sini sudah ada, berarti nanti kita bikin rentang gini. Nah ini kurang atau sama dengan gitu ya. Ini 52 ya. Atau ini nggak pakai sama dengan. Ini sudah ada 52. Nah, sekarang MI ditambah setengah SDI. SDI-nya tadi 8 kan? 8 kali setengah berapa? 4. 4. MI-nya 40. 40 tambah 4? 44. 40. Iya. Sebelah kanannya kita sudah punya 44. Ini X kurang dari. Nah, sekarang ini. Setengah kali SDI kan tadi setengah kali 8, 4. MI-nya 40. 40 dikurangi 4. 36. Nah, 36 di sini 36. Enggak cetho ya. 36. 36 kurang dari X kurang dari 44. Sekarang bawahnya lagi. Di sini sudah ada 36. Kurang dari X kurang atau sama dengan. Sekarang sebelah kiri. 1,5 dikalikan 8 itu kan tadi 12. 40 dikurangi 12 berapa? 38. Enggak. 40 dikurangi 12 berapa? 28. 28. Nanti kalau bingung tanya Mbah Kasio ya. 28. Ini sudah punya 28. Atau ini langsung aja kurang dari 28. Kurang dari 28. Nah, kategorinya tidak baik gitu ya. Cukup jelas cara menentukannya di sini dengan min ideal. Dengan min ideal dan standar baku SDI, standar baku ideal sudah jelas caranya menggunakan angket. Kemudian ada kriteria seperti ini. Jelas belum? Kalau belum diulang. Sudah jelas? Yes. Jelas. Oke, sekarang kita main-main ya.
Yang ini pura-pura nih, pura-pura Pak Surkoni habis mengadakan pelatihan terkait dengan self-regulated learning. Nah, terus mau mengetahui apakah berhasil. Nah, berhasil tadi pakai kriteria yang tadi. Ini ya. Nah, ini silahkan diisi mas-mas dan mbak-mbak. Gimana ya caranya? Saya kok apa tadi nggak nyiapkan pakai Google Form. Ini diisi aja nggak apa-apa. Ini saya save as ya. Terus saya share ke grup. Biar yakin ya, cara analisisnya tahu nanti untuk menentukan kriterianya. Grupnya ini ya, yang ini nama filenya SRL. Kok bukannya lama mas ya? Bentar sabar. Oke, silahkan diunduh mas-mas dan mbak-mbak. Nanti kita coba entry. Oke, sambil mas-mas mbak-mbak mengerjakan, kita identifikasi dulu itu ya, nama dan ini. Hanya main-main aja. Untuk praktek ya. Butirnya ada 16 ya. Oke, ditunggu beberapa menit, minta tolong dulu. Monggo Prof. Surkoni sambil menunggu mas-mas dan mbak-mbak yang sedang mengisi angket mau memberikan pencerahan pada kami, monggo.
Baik, terima kasih Bu Prof. Saya tidak memberikan pencerahan yang sudah cerah ya. Saudara sekalian, saya kira ilmunya Bu Heri, Bu Profesor Heri ini cukup mahal, makanya saya memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk transfer knowledge pada Anda semua. Saya selalu guyonan dengan para mahasiswa seperti mengacu pada instrumen tadi. Buatlah perencanaan yang baik, termasuk pada aspek kualitas. Selalu saya tekankan, buatlah skripsi rasa tesis, buatlah tesis rasa disertasi dan sebagainya. Yang betul kenyataannya tidak rasa disertasi yang minimal rasa tesis, jangan tesis rasa skripsi. Dalam kaitan ini maka saya mengamati dari awal bahwa sudah banyak materi terkait dengan evaluasi program. Karena itu diharapkan nanti tesisnya bisa berbeda dari kelas-kelas yang lain, supaya ada nuansa rasa lebih update. Ini adalah satu keberuntungan. Jadi kalau prodinya boleh prodi PAI, tapi nanti rasanya rasa PEP. Di prodi PAI nanti lulusannya rasa PEP. PEP itu adalah penelitian dan evaluasi pendidikan, itu dunianya Prof. Heri. PEP itu konon susah masuk, susah keluar, gitu Bu Prof ya? Enggak juga, buktinya Pak Surkoni, Prof. Surkoni kan bisa ini, bisa masuk 3 tahun, keluar 3 tahun toh, pas toh? Ya, PEP itu adalah prodi susah masuk, susah keluar. Kemudian kalau saya kemudian bisa keluar 3 tahunan itu nggak tahu apa karena perencanaannya bagus atau karena keberuntungan. Tapi yang jelas transfer knowledge dari Ibu Prof sangat banyak sehingga bisa keluar sama-sama. Itu pada intinya. Jadi harapannya beberapa materi terkait dengan evaluasi program itu nanti bisa terimplementasikan pada karya Anda semua. Ciri keilmuan yang menonjol dari satu program studi tertentu itu, keilmuan tertentu adalah dilihat dari tesis kalau S2 atau disertasi kalau S3. Jadi kata kuncinya harapannya nanti tesisnya itu bisa nuansanya berbeda, lebih baik dari kelas-kelas PAI yang lain. Karena ini kelas PAI, maka ada evaluasi program itu sebagai support, tetapi kompetensi terkait dengan penyusunan instrumen baik tes maupun non-tes sampai pada uji validasinya, validitas dan sebagainya, itu nanti juga tetap akan tersampaikan pada saatnya nanti. Kalau sudah selesai evaluasi program ini, nanti kita lanjutkan dengan penyusunan fitur-fitur instrumen penilaian untuk tes dan non-tes. Mungkin setelah ini bisa saya share pada Anda semua, kemudian nanti barangkali perlu sekali kita menjelaskan itu, kemudian nanti analisisnya nanti kembali ke Ibu Prof lagi, karena beliau yang menghasilkan produk Itemen
Bu Prof masih menggunakan itemen versi student atau ada yang lebih update? Enggak, nanti lebih update Bapak. Insya Allah ya. Kita coba Ya, pakai R atau apa. Insya Allah gampang. Yang ya free jadi meskipun nanti meskipun nanti hasilnya itu kurang lebih sama sebetulnya, tapi kan harus selalu mengikuti aplikasi yang terupdate terkait dengan uji itemen, karena beliau yang punya karya yang ada di silabi yang sudah kita share itu. Jadi itu Bu Prof pada intinya. Monggo dilanjut, nanti saya sambil menyimak sambil OTW ya. Nggih, siap nggih. Ini mohon izin nanti setelah ini kan kriteria, kemudian menyusun instrumen sama analisis evaluasi, terus itu sudah kira-kira masih perlu 2 pertemuan lagi untuk sebelum ke Bapak nggih. Mohon izin saya habiskan dulu yang evaluasi programnya. Oke, monggo dihabiskan sampai tuntas-tuntasnya. Barangkali kalau para mahasiswa pasca ini share dengan kelas lain PAI, saya juga tidak memberi garansi kalau materinya di sekolah sedalam ini ya, seluas ini dan sedalam ini. Oleh karena itu momen yang ada ini silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Soalnya tanggung nanti ngapunten, tanggung kalau misalnya hanya permukaan, jadi bikin ngitungnya gimana nanti takut bingung. Jadi mohon izin biar sampai bisa menggunakan J. Oke, siap. Saya kira itu menyela-selahan saya sekilas. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zurkoni atas semuanya gitu ya, kesempatan dan pencerahannya ya. Insya Allah memotivasi mas-mas dan mbak-mbak semua ketika nanti menulis ya. Semoga nanti dari satu kelas ini ada yang netes evaluasi program apa di kantor apa gitu ya. Siapa tahu kan tadi ada yang ngasto di program apa tuh yang pelatihan narkoba itu ya Mas ya, Mas siapa kemarin atau yang di Madrasah Aliyah, siapa tahu mudah-mudahan ada yang netes ya, amin ya. Mohon izin kita lanjutkan lagi dengan PowerPoint-nya ya. Sudah selesai mengisi angketnya, sudah selesai? Udah. Oke, mohon izin kita input nanti disebutkan aja butir-butirnya nomor 1. Kalau misalnya paling bawah kita skor 1, terus paling tinggi kita skor 4 ya. Mohon izin namanya. Mas Ketua Kelas, monggo Mas dibantu Mas. Siapa dulu ditunjuk Mas? Mas Sotik? Atau Mas Ketua Kelas dulu ya? Yuk Mas Sotik. Halo? Menghilang. Atau Mas ini dulu. Siapa dulu? Mas Muarif? Silakan sahabat Ninin. Oh ya, monggo. Sahabat Ninin. Mbak Ninin, monggo. Ya, Bu. Dibacakan 4-3 gitu aja. Oh, ya, siap, Bu. Ya. 2 3 2 nomor 4 3 nomor 5 nomor 4 3 sebentar. 2 Nomor 4 berapa? 2 Nomor 5 nomor 5 1 terus 2 8 1 ya. 3 4 terus 2 3 3
3, 3. Terakhir 3 ya? Terakhir 3. Oke. Lanjut, Mbak siapa? Mbak Ninin tunjuk temennya, Mbak. Mas Adi. Mas Adi ya, Mas Adi. Hah? Ini nggak ada nama Adi, Bu. Mas siapa? Halo? Kosmo, Bu. Mas siapa, Mas? Halo? Nggak jelas. Mu'arif Ansori, Bu. Oh ya, Mas Arif. Mu'arif aja ya. Yo, Mas Mu'arif. Iya, Bu. 3, Hmm, 3. hmm. Sekarang nomor 3, Bu ya. Ya, 3, 4, nomor 4, 4, nomor 5. 4, Hmm. 6, 1. Nah, nomor 6 1 ya. Nomor 7, Oke. Ya 4, 4. Nomor 8, 8, 3, 3, 3, 3. 3. Nomor berapa nih, Bu ya? Sekarang. Nomor 10, Bu ya. Nomor 11. Nomor 11 sudah juga. Sampai nomor 12, 3. Oh ya, kita sampai jam berapa ya waktunya ya? Sampai jam 3:30. Jam berapa, Mas? Jam 3:30. Waktu sini. Jam Namun 3 nanti potong sholat. Jadi jam 3 saja, Bu. Jam 3. Ya, jam 3 berarti kalau waktu sini jam 14 ya. Oke. Masih ada beberapa menit. Monggo lanjut. Habis Mas Sotik tadi udah muncul nih. Nomor 1, Mas. Sebentar, Bu. Iya, seperti Nomor 12 ya, gitu ya. menyela dulu yang saya sampaikan ke Prof. Zurkoni tadi. Mohon maaf saya detail ya. Jadi nanti harapannya ke mas-mas dan mbak-mbak tidak hanya sekedar di permukaan, tetapi sampai bisa menganalisis dan menerapkannya gitu. Jadi harapan saya bukan hanya sekedar tahu, tetapi mungkin menerapkannya tidak hanya sekarang pas tesis, tetapi juga suatu saat nanti kalau mas-mas mbak-mbak belajar atau atau mengajar ataupun juga kerja sebagai praktisi pendidikan, tahu cara mengevaluasinya sampai mendalam sampai bisa menerapkannya ya. Mohon maaf saya kalau ngajar begini, mohon maaf ya gitu. Mungkin stylenya beda banget dengan dosen lain ya. Gitu ya Mas Sotik ya. Oke, nomor 1 Mas Sotik. Baik, Ibu. 3, 3, 2, 2, nomor 5, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 13, 3, 3, 2, 3, 3. Oh ya, ini kok kelewat 3 ya. Ya. 2 orang lagi biar bisa dihitung ya. Siapa? Mas Sotik nunjuk temennya, Mas. Baik. Ya, siapa? Bu, alhamdulillah, Bu. Ali Arham. Mas siapa? Ali Arham. Alhamdulillah, Bu. Oh ya, Mas Ali sama Tamjid. Alhamdulillah. tulisannya gimana, Mas? Maaf. Tam. 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 Z.
Pakai Z. I. Tam TAMZIDILLAH. Oh ya. Ini Mas Ali dulu apa Mas Tamsil dulu? Mas Ali. Oh ya, Mas Ali. Kali dulu kali. Ya, monggo Kak Ali, Ali. monggo. Yang mudanya kalah aja. Kedengaran di sini. Hah? Kedengaran. Satu, Bu. Oke, ya terus Dua. dua, Satu. satu, Satu. satu, Satu. Dua. dua, Satu. terus Dua. dua, Dua. dua, Dua. Dua. Satu. satu, Satu. Terakhir dua, Bu. ya. Yang terakhir 5 aja, biar hemat waktu, nanti bisa dilanjutkan sendiri ya. Mas Tamsidillah, nomor 1. Ya, Bu. 2, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 2, terus nomor 6, 4, mm-mm. 2, Nomor 6 4, terus nomor 7 2, 8, 2, 2, nomor 10, 2, 11, 11, 3, 12, 12, 4, 13, 4, 14, 14, 1, 15, 15, 4, 16. 16, 4. Eh, sebentar. Nah, dari sini terus itu ya kita jumlah ya. Sebenarnya ini ya ada pertentangan kalau Likert nggak boleh dijumlah, tetapi ini misalnya ya, misalnya seperti ini kita pakai kelompok yang mazhab atau kita pakai mazhab yang boleh dijumlah, kita jumlah ke kanan. Nah, pakai sum ya. Terus kita copy ke bawah. Misalnya ini sudah semua responden. Kalau sudah semua responden kita rata-rata. Misalnya ini semua respondennya udah 500 orang peserta pelatihannya. Kita rata-rata ya. U2 sampai U6. Rata-ratanya 40,4. Ini ya, ini 40,4. Nah, sekarang kita kembalikan. Ini misalnya, tadi kan Mas-mas dan Mbak-mbak mengisi itu pura-pura sebagai responden. Data dari responden itu skor akhirnya itu 40,4. Nah, ini disebut sebagai hasil data empiris ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kriteria tadi. Kriterianya ini. Kalau 40,4 masuk yang mana? Sangat baik, baik, cukup baik, atau kurang baik, atau tidak baik? 40,4. Cukup baik. Masuk pada kategori? Cukup. Ya, Masuk kategori cukup baik. cukup baik ya. Cukup baik, Oke, Bu. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Jadi pada ini kan judulnya pelatihan peningkatan apa tadi? Kemampuan non akademik mahasiswa. Kaitannya tadi mahasiswa baru kemudian diberi pelatihan terkait dengan kemandirian belajar ya, agar nanti prestasinya lebih bagus ya. Prestasi
akademiknya menjadi lebih bagus. Nah, pada kasus ini, nah itu kan rata-rata perolehan X-nya itu kan 40,4. 40,4 berarti pada kategori cukup baik. Atau kalau misalnya kita balik lagi ke pelatihannya kan sudah cukup berhasil gitu ya. Ketika kita sudah bisa mengatakan berdasarkan data empiris tadi, oh ternyata kemandirian belajar siswa hasil pelatihan pada kategori cukup berhasil. Apa yang mau dilakukan? Selanjutnya, apa rekomendasinya? Pelatihannya di Dilanjutkan stop, berarti, Bu, ya? dilanjutkan atau diperbaiki? Baik, Apa? Dilanjutkan tanpa revisi dilanjutkan dan atau dilanjutkan dengan perbaikan? Dengan perbaikan. Oke, dilanjutkan ya. dengan perbaikan. Oke, terima kasih. Jadi pelatihan itu nanti dilanjutkan dengan perbaikan. Kalau pembelajaran metode pembelajaran seperti itu atau strategi pembelajaran itu bisa dilanjutkan tentunya dengan proses perbaikan. Gitu ya. Jelas ya? Ada yang belum jelas kaitannya dengan menentukan kriteria ini? Tinggal kami dilatih aja lagi, Bu. Sekali lagi diulang mungkin, Bu, ya. Oke. Yang terkait rumusnya, kemudian latihannya itu supaya kami lebih yakin, Bu, Iya, bahwasanya kita oke. juga bisa. Oke, terima kasih ya. Masih ada beberapa menit untuk mengulangi ya. Pertama, misalnya atau Mas Muarif pelatihan narkoba atau apa ya kemarin ya Mas? Yang dipegang Mas? Narkoba, Oh, iya. AIDS. Ya. Gitu. Bu. Misalnya Mas Muarif ya, Mas Muarif mengevaluasi program pelatihan penanggulangan gitu ya, Gitu. HIV. Nah, seperti ini Mas misalnya. Nah, ketika kita melakukan pelatihan itu nanti Mas Muarif bisa pakai pendekatan pelatihan dari itu ya, yang kemarin ada perilaku gitu ya Mas ya. Gitu. Nah, jadi nanti ada beberapa komponen, misal dari pengetahuan misalnya nanti ada pengetahuannya berubah enggak, perilakunya berubah enggak misalnya. Nah, misalnya dari komponen dua ini. Nanti karena program pelatihan Mas Muarif bisa pakai itu memilih salah satu dari kemarin, misalnya dari Scriven atau dari mana. Misalnya pada kasus ini Mas Muarif akan melihat keberhasilan itu dari pengetahuan yang dimiliki sama perubahan perilaku. Nah, nanti pengetahuan itu kan ada beberapa komponen, kemudian bisa dibuat butir-butir gini ya Mas ya. Saya memahami, atau nanti bisa tes juga. Untuk mengukur sikap itu kayak apa, Bu, ya? Nanti, Perubahan ya, sikap itu. nanti dijelaskan di metode ya, sabar ya. Nah, ini hanya menentukan kriteria dulu ya. Ya, sabar. Terima kasih pertanyaannya dan antusiasmenya ya. Saya memahami dampak narkoba. Nah, saya memahami Nah, ini penelitian saya, Bu. misalnya dampak pergaulan bebas misalnya, dan seterusnya. Nah, ke perilaku setelah memahami dampak narkoba, saya tidak akan menggunakan narkoba.
saya tidak akan mengikuti pergaulan seks bebas, dan seterusnya. Dari sini nanti ketika sudah memilih, yang pertama kan tadi memilih ini ya, memilih model. Kemudian nanti kita akan menentukan kriterianya. Kalau menentukan kriteria kan bisa berdasarkan macam-macam ya Mas. Nah, salah satu cara yang direkomendasikan kaitannya dengan pelatihan ini itu kan bisa pakai analisis rasional tadi ya Mas. Pelatihannya itu tentang apa, kemudian apakah mengubah pengetahuan atau mengubah perilaku misalnya. Kemudian kita menggunakan atau menentukan kriterianya itu analisis rasional. Nah, dengan analisis rasional tadi, nah kita misalnya pakai tadi cara min ideal dan standar baku ideal ya, gitu. Terus caranya, tadi kan kita pakai ini tuh, pakai yang ini nih. Yang ini ya Mas ya. Jadi banyaknya butir berapa, skor tertinggi ditambah skor terendah untuk min idealnya dibagi 2. Kemudian untuk apa? Untuk standar deviasi atau simpangan baku ideal 1/6 skor tertinggi dikurangi skor terendah. Kemudian tadi kita buat rata-rata, kita buat tabel ini untuk klasifikasi keberhasilan ya, sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik ya Mas. Setelah itu nanti dari hasil yang ada yang ini di entry, kemudian di rata-rata untuk tiap komponen pengetahuan dihitung sendiri, komponen perilaku dihitung sendiri. Setelah itu dibandingkan dengan kriteria. Nah, kalau yang tadi kita bikin ini skornya di antara terletak kan tadi hasil perhitungan atau hasil data empiris kan 40, sekian. Berarti kalau 40 berada di antara 36 dan 44 atau pada kategori cukup baik. Gitu. Nah, jadi nanti kriteria seperti ini itu yang ditempel di bab 3, kriteria keberhasilan, sementara hasil penghitungan tadi itu hanya gambaran, nanti dicantumkan di bab 4 hasil evaluasi. Atau ketika tadi pakai kriteria ini, oh pelatihan ini pada kategori cukup baik. Untuk kemandirian belajar, berarti pelatihan perlu diperbaiki. Kemudian nanti ditambah informasi yang perlu diperbaiki apa. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke peserta dengan menggunakan data kualitatif. Kenapa toh misalnya, balik lagi ke sini, atau kita wawancarai peserta. Kenapa nih Mas Ali? Nah, Mas Ali kan sudah tahu kalau merencanakan itu bagus, tetapi kok kenapa Mas Ali itu mengalir, tidak buat rencana untuk perkuliahan? Kira-kira kenapa Mas Ali? Nanti Mas Ali jawabnya gini. Nah, berarti perlu semacam pembinaan sehingga mungkin ada semacam push dari atau ada kebijakan, setiap mahasiswa harus buat rencana, misalnya rencana perkuliahan yang ditandatangani oleh PA gitu. Ada satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia, perguruan tinggi swasta terbaik ketiga di Indonesia, itu mahasiswanya itu dipaksa bikin rencana. Jadi paksa untuk bikin rencana gitu ya Mas. Nanti yang mau dilakukan itu seperti apa, kemudian nanti diamati yang sudah dilakukan apa, yang belum seperti apa. Gitu Mas Muarif, ada gambaran ya? Alhamdulillah Mas Ibu. Nanti menentukan kriteria yang kayak tadi contohnya nomor 1 itu menyesuaikan dengan pengetahuan saya Bu ya, dan pengalaman gitu Bu ya. Ya, untuk menentukan menentukan kriterianya selain dari pengetahuan juga kan kemarin kita melakukan kajian teori ya Mas. Nah, jadi yang berhasil itu seperti apa, atau kita bisa lihat dari kajian teori. Terus misalnya pendidikan karakter yang berhasil seperti apa. Nah, kita juga berdasarkan kajian teori.
Jadi balik lagi semua pakai teori juga untuk menentukan kriteria keberhasilan. Jadi tidak semata-mata dari ahli juga, tetapi nanti ketika memutuskan mau pakai ahli atau mau pakai kriterianya berdasarkan di ahli atau pakai yang paling gampang tadi analisis rasional. Jadi kita mengkombinasikan macam-macam tadi ya Mas. Yang cara ketiga. Tetapi nanti tetap aja kita tidak harus pakai perhitungan ini kalau Mas-mas Mbak-mbak alergi dengan hitung-hitungan gitu ya. Jadi pakai tadi analisis dampak yang kita bahas tadi. Contoh yang sudah dilakukan Prof. Zurkoni ya. Kita tanyai orang tua, apakah ada perubahan sikap setelah masuk madrasah aliyah? Sikapnya berupa apa? Lebih sopan, lebih menghargai, lebih mandiri, dan seterusnya. Oh, ternyata orang tua mengatakan, ada yang mengatakan, oh anak saya bagus, tetapi ada yang mengatakan setelah masuk madrasah aliyah itu banyak tugas, jadi malah tidak mandiri. Nah, berarti dari situ kelihatan bahwa belum sepenuhnya pendidikan karakter itu berhasil atau belum sepenuhnya berhasil. Nah, dari situ kita bisa melihat kriterianya itu berdasarkan pendapat masyarakat. Berhasil itu jika ada perubahan perilaku. Yang mengamati perilaku siapa? Pengguna. Kalau guru yang mengamati ya siswa. Kalau siswanya berubah apa enggak itu guru, bisa kepala sekolah, bisa masyarakat bisa komite, bisa orang tua. Jadi untuk menentukan kriteria bisa kuantitatif, kualitatif, tergantung pendekatan atau tergantung desain yang akan kita gunakan gitu. Jelas ya Mas Muarif ya? Itu Mas Sodik sibuk apa Mas? Gak apa-apa Bu. Ya fokus dulu, nanti kalau dites terus nggak bisa atau menerapkan nggak bisa, nanti saya dimarahi Prof. Zurkoni ya. Ya, Ya jadi fokus dulu aja nggak apa-apa, insya Allah sudah mau kelar kok. Oke Mas-mas Mbak-mbak ada pertanyaan sampai sini? Sudah. Oke sudah ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan di WA grup ya. Insya Allah saya balas. Tetapi balasnya mungkin agak pending malam gitu ya. Tidak langsung sekarang. Udah apa-apa Bu. Iya. Oke, terima kasih. Matur nuwun semuanya. Yang belum jelas bisa diperdalam di modul. Insya Allah sudah ada di situ semua. Matur nuwun semuanya. Tetap jaga iman dan jaga imun. Semoga sehat selalu dan terjaga dari COVID dan penyakit yang lain. Amin, amin, amin. Akhirul kalam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silahkan boleh meninggalkan ruang dan melanjutkan perkuliahan. Ini Bu, sampun mantuk Bu, sedanten. Oke, alhamdulillah.